Suara PKI, oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan jam 1 lebih 20 AM ya, yang mana daerah bawah, daerah Changhua, Yuanlin dan sekitarnya suhunya sekarang 17 derajat Celcius, yang mana sekarang sangat dingin ya, siangnya dingin dan malam pun dingin. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo sekarang 513 guys ya. Naik banget, yang kemarin 512, sekarang 513. Oke, kali ini Suara TKI mendapatkan berita baru ya, yang mana di sini dilansir dari Suara BMI yang bertemakan akhirnya BP2MI melunak. Hasil pertemuan Indonesia Taiwan hanya menyisakan 6 biaya untuk ditanggung majikan dari sebelumnya 11 poin. Begini jawaban Taiwan. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Taiwan. Pertemuan antara pihak Taiwan dan Indonesia kemarin telah dilaksanakan, yaitu pada tanggal 8 bulan 4 ya, di mana dalam pertemuan itu mereka membahas terkait penempatan PMI di Taiwan dengan skema baru, yaitu zero cost. Wah, dibahas lagi nih zero cost. Dalam pertemuan kemarin, pihak Indonesia memberikan kelunakan kepada Taiwan, di mana memangkas poin yang sebelumnya ditanggung majikan 11 poin hanya menjadi 6 poin saja. Kementerian Tenaga Kerja Taiwan (MOL) Taiwan mengatakan hal tersebut diminta Indonesia agar beban biaya yang ditanggung pekerja migran bisa berkurang dan tidak terlalu besar. Permintaan tersebut dipandang sebagai tawaran kompromi. Ini merupakan penurunan dari permintaan sebelumnya, di mana pemberi kerja Taiwan membayar 11 jenis biaya yang pernah ditolak oleh pemerintah Taiwan. Biaya yang sekarang diminta oleh Indonesia adalah 1 tiket pesawat, yaitu dari Indonesia dan pulangnya ya, jadi bolak-balik harus ditanggung. Terus biaya visa, biaya perantara agensi, biaya yang berkaitan dengan verifikasi kontrak yang ditandatangani antara majikan dan pekerja migran yang mereka pekerjakan. Dan yang terakhir, biaya akomodasi yang ditinggali pekerja migran sebelum meninggalkan Indonesia. Informasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa keenam jenis biaya tersebut akan berjumlah sekitar 23.700 NT. Itu mah dikit lah, gaji sebulan turah. Biaya lain akan ditanggung oleh pekerja migran itu sendiri, termasuk biaya pengujian COVID-19, biaya memproses paspor, biaya pemeriksaan kesehatan, dan biaya SKCK, kata Wakil Menteri MOL Wang Anpang. Pemerintah Indonesia juga akan membayar sebagian biaya penempatan tambahannya. Dalam pernyataan usai pertemuan, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia mengatakan
kebijakan biaya penempatan baru dimaksudkan untuk mencegah pekerja migran dari pungutan yang berlebihan yang dapat merugikan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan perlu waktu untuk meninjau peraturan dengan hati-hati dan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan instansi dan agensi terkait untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua negara berselisih tentang peraturan yang diperkenalkan pada Juli tahun lalu oleh pemerintah Indonesia yang membebaskan pekerja migran tentu dari biaya penempatan dan mengharuskan majikan untuk menanggung biaya tersebut. Kebijakan yang berlaku untuk Taiwan, Malaysia, Jepang, Hong Kong, dan 10 destinasi lainnya sedianya akan diterapkan pada Juni tahun ini, namun kemudian ditunda hingga Juli. Indonesia awalnya mungkin telah mencapai kesepakatan dengan Taiwan tentang masalah tersebut, tetapi hal ini dibantah oleh MOL Taiwan yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut telah diputuskan secara sepihak oleh pemerintah Indonesia. Masalah lain adalah Taiwan memutuskan untuk menangguhkan masuknya pekerja migran Indonesia mulai 4 Desember dengan alasan tidak dapat diandalkannya hasil tes COVID-19 yang mereka tunjukkan. Dalam upaya menyelesaikan perselisihan tersebut, Taiwan dan Indonesia mengadakan pertemuan virtual pada akhir Desember tetapi gagal mencapai solusi. 2 pertemuan lagi kemudian dijadwalkan tetapi keduanya dibatalkan oleh pemerintah Indonesia. Pertemuan kedua akhirnya digelar pada Kamis kemarin yang dihadiri pejabat dari MOL serta Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Selama pertemuan virtual ini, pihak Indonesia mengusulkan agar majikan Taiwan membayar 6 jenis biaya bukan 11 yang mereka untuk sebelumnya, kata Wang. Oh, jadi sekarang Indonesia menuntutnya cuma 6 ya, yang tadinya cuma 11. Jadi sekarang cuma 6. Ya mungkin semoga aja nanti ada titik terangnya ya, jangan cuman pertemuan rapat, katanya buka, katanya tutup, katanya ini, katanya itu, hasilnya gimana nggak jelas. Yang ada semua CPMI terkatung-katung, ada yang sampai visa mati, paspornya mati, kadaluarsa, sampai bertahun-tahun di PT, sampai yang di rumah mengharapkan ini tuh. Ya Allah, coba ada pejabat yang bisa mendengar ya, yang bisa mengerti keadaan para CPMI. Apa enggak menangis mereka itu? Nah teman-teman CPMI dimanapun Anda berada, semangat terus ya, karena segala sesuatunya perlu diproseskan dan mungkin ini Allah sedang memberikan ujian pada kalian. Dan semoga dengan ujian ini, dengan kesabaran kalian semua, insya Allah selepas nanti aman semua, Anda bisa berangkat, kita semua akan tunjukkan bahwa kita adalah TKI yang sukses, bisa melunasi hutang semua dan pulang membawa keberhasilan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi jangan patah semangat ya. Mungkin ini ujian buat kita, karena mungkin nantinya akan diberi suatu hidayah yang sangat bagus. Jadi kita harus bersabar ya. Jangan lemah semangat, sabar. Karena kadang
sesuatu kejadian itu tanpa disadari, kadang tiba-tiba mendapatkan rezeki yang melimpah dengan diberinya ujian-ujian dulu ya. Jadi sekarang bersabar aja dulu, semoga nanti kedepannya akan lebih baik ya. Semangat terus. Oke, saya juga dukung ya. Oke, sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.